Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bersyukur karena kasih dan anugerah Allah. Maka kita sekalian diperkenankan untuk kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas hari ini. Saat ini Bapa, kami bersama-sama hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu bisa menjadi pedoman hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu sekolah minggu yang syairnya seperti begini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lagu ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu selalu tidak lepas dengan masalah uang.
Begitulah pentingnya uang dalam kehidupan manusia. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa uang adalah segala-galanya agar bisa memperoleh apa yang diinginkan. Dalam Injil Lukas ini, Tuhan Yesus melalui perumpamaan mengingatkan dan memberi peringatan keras terhadap ketamakan dan keserakahan. Semua itu akan membutakan rohani kita. Apa akibat dari ketamakan dan keserakahan dalam diri manusia? 1. Ketamakan membuat kita hidup tak puas. Ayat 16-18. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaannya menjelaskan bagaimana orang kaya tersebut setelah terpenuhi segala keinginannya, merasa ia semua karena kekuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Ia tidak merasa terpuaskan dan terus memikirkan bagaimana agar bisa mendapatkan kepuasan dan kesenangan lebih lagi. Ia menciptakan tempat untuk menyimpan harta miliknya. Mata rohaninya telah terbutakan. Ia tidak sadar akan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19 bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kita seringkali juga lupa berterima kasih atau mengucap syukur atas apa yang telah kita terima. Kita tidak merasa bahwa pimpinan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Mari, dari itu, marilah kita selalu belajar untuk mengucap syukur. Yang kedua, ketamakan membuat kita gagal memahami kehendak Allah. Ayat 19-21. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam suratnya di Efesus 5 ayat 17 yang memberi penekanan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kadangkala kita dengan tidak sadar juga mengalami hal yang dialami oleh orang kaya ini. Kita lebih mengutamakan ego atau kepentingan kita. Pernahkah kita belajar untuk membalikkan semua arah pikiran dan menunjukkan kepada Allah? Apakah kita benar-benar mengasihi Allah sedemikian rupa sehingga kita ingin menempatkan Dia di dalam diri kita? Jadi, mari kita belajar untuk mengubah pusat perhatian hidup kita dari berfokus pada diri sendiri, diubah menjadi berfokus kepada Allah. Ketamakan, materi, dan harta bukan segala-galanya, tetapi mari kita sadari bahwa harta di dunia tidak akan menjamin kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing selalu kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi manusia tidak tamak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin.